Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang PD tingkat 1 berpangkat tinggi. Nah, di sini sebenarnya dalam PD tingkat 1 berpangkat tinggi ada beberapa macam materinya, yaitu ada tentang penyelesaian dalam bentuk P, kemudian ada penyelesaian ke X, penyelesaian ke X, dan juga ada penyelesaian Clairaut kalau namanya itu. Jadi ada macam-macam bentuk persamaannya. Jadi sini saya akan membahas tentang salah satu contoh tentang PD tingkat 1 berpangkat tinggi ini. Nah, ini tampak soalnya pada gambar, yaitu tentukanlah himpunan penyelesaian dari Y sama dengan negatif PX tambah setengah P kuadrat X pangkat 4. Nah, ini adalah salah satu contoh soal tentang PD tingkat 1 berpangkat tinggi. Nah, untuk penyelesaiannya apakah kita selesaikan terhadap ke P, ke X, ke Y, atau yang lainnya? Jadi kita analisis dulu ini soal ini dalam bentuk apa. Nah, maka baru kita bisa diferensial terhadap X, apakah diferensialkan pada Y kah. Jadi seperti itu. Oke. Oke, soalnya itu adalah Y sama dengan negatif PX tambah setengah P kuadrat X pangkat 4. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Oke, pertama kita seperti saya katakan tadi, kita analisis terlebih dahulu apakah dia itu termasuk yang mana, kelompok yang mana. Kita penyelesaian terhadap ke Y, ke X, ke Y, atau yang lainnya. Nah, di sini tampak bahwa Y sama dengan negatif PX tambah 1/2 P kuadrat X pangkat 4. Di sini kita diferensialkan terhadap X. Kenapa? Karena di sini dalam bentuk penyelesaian ke Y. Di sini bentuknya itu Y sama dengan Fx, P. Jadi sini bentuknya itu Y sama dengan dalam fungsi, Y-nya itu dalam fungsi X, P, dua peubah. Nah, ini kan X dan P. Sehingga bisa kita selesaikan dengan cara diferensialkan terhadap X. Nah, kemudian di sini, karena kita langkahnya pertama itu adalah diferensialkan terhadap X, maka kita turunkan terhadap X semua kedua ruasnya. Y kita turunkan terhadap X, dy dx. Sama dengan, pertama ini negatif P, X kita turunkan terhadap X, diperoleh negatif P. Kemudian X juga kemudian negatif P yang kita turunkan terhadap X, diperoleh negatif X dp dx. Ditambah PX pangkat 4 dp dx. Kemudian ditambah 2P kuadrat X pangkat 3. Ini kita turunkan hasil dari turunan terhadap X. Kemudian langkah selanjutnya kita satukan, kita kumpulkan yang mengandung dp dx. Nah, ini dp dx kita dekat. Nah, ini kan D dalam penyelesaian ke Y itu dalam bentuk persamaan ini, maka dy dx itu sama dengan P. Nah, maka diperoleh P sama dengan negatif P kurang X dp dx tambah PX pangkat 4 dp dx tambah 2P kuadrat X pangkat 3. Kemudian di sini kita satukan yang ada mengandung dp dx. Nah, mengandung dp dx ini kan kita pindahkan ke ruas kanan. Maka ini kita ubah ke ruas kanan, maka diperoleh 2P kurang 2P kuadrat X pangkat 3 dikurang sama dengan PX pangkat 4 kurang X dp dx, ya kan? Kemudian kita selesaikan, hilangkan dx di sini sehingga kita peroleh sini menjadi dx. 2P kurang 2P kuadrat X pangkat 3 dx. Kemudian ini kita pindahkan ke ruas kiri, diperoleh X kurang PX pangkat 4 dp. Ini pertama kita pindahkan negatif, ini pindah jadi positif. Kemudian ini kita pindahkan menjadi negatif. Nah, ini dia. Kemudian kita faktorin. Ternyata bisa kita faktorin, ini kita sederhanakan menjadi 2P 1 kurang PX pangkat 3 dx. Ditambah ini kita keluarin X-nya. X dikali 1 kurang PX pangkat 3 dp sama dengan 0, ya kan? Kemudian di sini ada 1 kurang PX pangkat 3, ini juga ada. Kemudian kita faktorin, keluarkan 1 dikurang PX pangkat 3-nya dikali 2P dx ditambah X dp sama dengan 0. Oke. Jadi ini adalah membentuk ataupun ini pembuat nolnya. Pembuat nolnya itu ada ini dan ini. Sama seperti persamaan kuadrat, misalnya ada seperti ini, X, misalnya ada X kurang A, X tambah A. Maka penyelesaiannya adalah X A, X sama dengan negatif A, ya kan? Kok seperti ini.
Nah, ada. Maka di sini kita peroleh kemungkinan pertama, yaitu ini. Kemungkinan pertama yaitu 1 kurang Px pangkat 3 sama dengan 0. Kemudian ini adalah kemungkinan kedua. Pertama kita selesaikan. Kemungkinan yang pertama 1 kurang Px pangkat 3 sama dengan 0. Maka nilai P adalah 1 per X pangkat 3. Kita dapat nilai P-nya. Kemudian kita substitusikan ke soal. Yang soal pertama tadi, soal awal, yaitu kita peroleh Y sama dengan negatif 1 per X pangkat 3 dikali X tambah 1 per 2 dikali 1 per X pangkat 3 kuadrat X pangkat 4. Kemudian Y sama dengan negatif 1 per X kuadrat tambah 1 per 2X kuadrat. Kita selesaikan, maka diperoleh Y sama dengan negatif 1 per 2X pangkat 2 yang merupakan himpunan penyelesaian singular. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 2Y sama dengan negatif 1 per X kuadrat. Ini sama aja. Ini merupakan himpunan penyelesaian singular. Kemudian kemungkinan kedua yaitu ini. Kemungkinan kedua yaitu 2P dx tambah X dP sama dengan 0. Kemudian di sini kita bagi dengan 2px. Sehingga diperoleh dx 1 per x dx tambah 1 per 2p dp sama dengan 0. Kemudian kita integralkan. Diperoleh integral 1 per x dx tambah integral 1 per 2p dp sama dengan ln c. Kemudian integral dari 1 per x dx itu kan hasilnya ln x. Kemudian ini juga diperoleh 1 per 2 ln p sama dengan ln c. Kemudian di sini sesuai dengan sifat logaritma, ini bisa kita satukan kan. Kalau dia dalam bentuk penjumlahan, itu sama dengan ini seperti ini ya. Ln a tambah ln b. Maka itu sama dengan ln a kali b. Kalau ada bentuk ln a kali b, maka bisa ubah jadi ln a tambah ln b. Nah, ini dia. Kemudian lanjut di sini jadi x kali setengah p. Ini sesuai dengan pangkat ya. Seperti ini misalnya ada a ln b, maka ini a ini bisa jadi pangkat sebelah sini. Jadi ln b pangkat a ini juga. Jadi ini ln p pangkat setengah. Maka diperoleh x dikali p pangkat setengah sama dengan c. Sehingga p pangkat setengah sama dengan c per x. Maka p sama dengan c kuadrat per x kuadrat. Nah, udah kita dapat nilai p-nya ini, kita substitusikan ke soal. Maka kita peroleh penyelesaiannya, yaitu y sama dengan negatif c kuadrat per x kuadrat kali x tambah 1/2 c kuadrat x kuadrat dikuadratkan dikali x pangkat 4. Kemudian y sama dengan negatif c kuadrat per x tambah c kuadrat c pangkat 4 tambah 2c. Nah, ini sama. Jadi penyelesaiannya adalah y sama dengan negatif c kuadrat per x tambah c pangkat 4 per 2a. Atau bisa juga seperti ini. Ini kan c ini kan dia konstanta. Kemudian kita bagi dengan konstanta, pasti hasilnya juga konstanta. Jadi kita misalkan aja c1. Sehingga y sama dengan negatif c kuadrat per x tambah c1.